dengan materi yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, langsung saja kita masuk kepada videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada tadi sarapan pergi ke sekolah? Ada, Bu. Nah, tadi Ikma pergi ke sekolah sama siapa? Sama Mama, Bu. Sama Mama. Sayang ya mamanya sama Ikma. Kalau Abel tadi pergi ke sekolah Sama siapa? Kakak, Bu. Sama kakak. Kakaknya sekolah juga? Iya, Bu. Iya, bagus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang IPA. Sebelum belajar, Ibu mau anak Ibu duduknya rapi dulu. Ayo duduknya rapi. Nah, sudah rapi. Sebelum belajar kita juga harus Doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Nah, Abel silakan pimpin doa, Abel. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Nggak tahu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang IPA. Ibu mau nanya, minggu kemarin kan kita sudah belajar IPA tentang makhluk hidup. Nah, sebelum Ibu bertanya tentang makhluk hidup yang kita belajar kemarin, Ibu mau nanya dulu. Masih ingat nggak apa itu IPA? Yuk, siapa yang tahu? Ikma, apa itu IPA? Ilmu pengetahuan alam, Bu. Iya, bagus. IPA itu ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam itu kita belajar tentang alam dan lingkungan di sekitar kita. Salah satunya yaitu tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup kan kita sudah belajar minggu kemarin. Ada yang ingat apa itu makhluk hidup? Kan Ibu sudah terangkan minggu kemarin. Ayo, tunjuk tangan siapa yang tahu? Abel tahu apa itu makhluk hidup? Nggak tahu. Oke, Ibu ulang lagi ya. Makhluk hidup itu adalah suatu makhluk yang hidup di bumi seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia yang melakukan proses kehidupan di muka bumi seperti makan, minum, bergerak, bernafas. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri mengenai makhluk hidup itu sendiri. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada beberapa. Sebelum kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, Ibu mau anak-anak Ibu menyaksikan video terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama yaitu bernafas. Nah, setelah menyaksikan video tadi, apa yang dapat kalian ketahui tentang bernafas? Siapa yang tahu? Ikma, apa itu bernafas? Pengambilan udara, Bu. Nah, pengambilan udara, bagus. Nah, Abel, apa itu bernafas? Bernafas. Nah, bernafas itu merupakan proses menghirupnya oksigen melalui hidung disampaikan menuju paru-paru dan dikeluarkan lagi melalui hidung berupa CO2. Nah, kita ke makhluk hidup memerlukan bernafas.
Karena kalau tidak bernafas, kita artinya sudah tidak hidup lagi. Nah, bernafas sendiri itu kita membutuhkan udara yang segar. Kalau udaranya sudah kotor, berarti itu sudah tidak baik untuk paru-paru kita. Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu mencobakan gimana sih proses bernafas itu. Yang pertama, ibu mau tunjukkan cara bernafas itu hirup udara melalui hidung. Ikuti ibu bersama-sama ya. Hirup nafas melalui hidung, kemudian keluarkan. Nah, yang sebentar anak-anak ibu lakukan itu merupakan bernafas. Nah, yang kedua yaitu bergerak. Bergerak merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh manusia setiap harinya. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga bergerak, seperti tumbuhan pada saat yang berfotosintesis, ia akan bergerak menuju cahaya matahari untuk memproses memasak makanan. Bergerak ini contohnya yaitu seperti berjalan, apalagi berlari, meloncat, melompat. Nah, seperti yang ibu lakukan berjalan seperti ini merupakan proses bergerak. Nah, kalau manusia tidak bergerak, maka manusia tidak akan bisa melaksanakan kehidupan di muka bumi. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu yang ketiga yaitu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan ini yaitu respon untuk melindungi diri dari musuh, seperti pada putri malu tadi. Anak-anak ibu pernah menemui tumbuhan putri malu? Pernah main-main putri malu? Pernah. Pada saat kita sentuh, apa yang terjadi? Menguncuk, Bu. Nah, menguncuk. Kalian tahu proses apa yang terjadi pada saat itu? Tahu, Bu. Apa, Ima? Bergerak, Bu. Nah, bergerak menutup ke arah ke dalam, Bu. Nah, iya, ke dalam. Nah, fungsi dari menutup tersebut apa? Ada yang tahu? Menerima rangsangan, Bu. Ya, menerima rangsangan. Fungsinya itu tuh untuk melindungi diri dari musuh. Nah, pada saat kita sentuh putri malunya, dia akan menguncuk. Itu merupakan respon dia terhadap lingkungan yang di luar badan dia sendiri. Dia anggap yang menyentuh dia itu adalah musuh. Maka itu merupakan reaksi perlindungan diri dari putri malu itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat yaitu memerlukan makan. Anak-anak ibu tadi makan kan, sarapan kan pergi di sekolah? Ya, Ya, Bu. ya. Nah, anak-anak ibu kalau nggak sarapan rasanya gimana? Rasanya Ngantuk kan kalau belajar, lelah kan? Nah, itu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan kalau dia tidak makan, kalau tidak mendapatkan makanan dari tanah, mereka juga akan mati. Nah, makanan itu sangat dibutuhkan bagi tubuh kita. Kalau kita tidak makan, kita
Yang kelima yaitu yang kelima yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat tadi apa? Memerlukan makan. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan pertambahan usia seperti dari kecil menuju anak-anak menuju dewasa. Nah, kalau pada tumbuhan itu seperti dari kecambah menjadi tunas, menjadi tumbuhan yang kecil, bertambah tinggi dan bertambah besar. Nah, kalau perkembangan itu merupakan perkembangan itu merupakan proses kematangan yang ada pada tubuh manusia seperti masa pubertas. Nah, masa pubertas yaitu masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja. Sepertinya pada anak-anak perempuan akan mengalami ciri-ciri pubertas seperti pinggul membesar, payudara membesar, dan adanya head. Kalau pada laki-laki adanya jakun dan juga suara semakin serak. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu mengeluarkan zat sisa. Nah, Ibu mau tanya, zat sisa itu apa? Ada yang tahu apa itu zat sisa? Abel, apa itu zat sisa? Hikmah? Nah, Ibu mau ngasih tahu zat sisa itu merupakan sisa dari hasil-hasil pencernaan pada organ pencernaan manusia. Contohnya itu seperti feses. Feses itu merupakan kalau bahasa kalian itu pup yang kalian kan setiap hari. Nah, zat sisa itu kalau tidak dikeluarkan dari tubuh kita maka akan menjadi racun dan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu berkembang biak. Berkembang biak itu merupakan proses mempertahankan keturunan yang dilakukan makhluk hidup. Nah, jika makhluk hidup tidak mempunyai keturunan, maka spesiesnya akan punah. Nah, berkembang biak merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan keturunannya. Nah, contoh berkembang biaknya yaitu seperti sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kalau ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, bagus anak-anak Ibu. Nah, tadi itu merupakan
bagus anak-anak ibu. Kan sudah ibu terangkan apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang ibu mau anak-anak ibu menulis pada buku catatan. Sudah selesai menyalinnya? Selesai, Bu. Nah, silahkan kumpulkan ke depan. Nah, duduk kembali ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri berapa buah? 7. 7. Yang 7 itu apa saja? Yang pertama, Bernapas, terus bergerak, bekerja dan ada tangan, memakan makanan, bertumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, dan berkembang biak. Nah, itu tadi merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup, baik itu manusia dan juga tumbuhan. Nah, dan juga hewan. Nah, anak-anak ibu, kalau nanti ada orang bertanya mengenai ciri-ciri makhluk hidup itu sudah dapat menjelaskan ya, kan sudah ibu ajarkan. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum belajar dan sebelum pulang kita harus berdoa dulu. Nah, siapa lagi yang mau memimpin doa? Gantian ya. Yang lima pimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sekian dulu simulasi pembelajaran IPA bagian Atunadaksa kelas 7 materi ciri-ciri makhluk hidup dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.